Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Spies in Disguise. Ini adalah sebuah film komedi mata-mata animasi komputer Amerika Serikat yang rilis 2019 kemarin. Diproduksi oleh Blue Sky Studios dan didistribusikan oleh 20th Century Fox. Berdurasi 102 menit, film ini berdasarkan pada film pendek animasi tahun 2009 lalu, karya Lucas Martel, Pigeon Impossible. Film tersebut disutradarai oleh Nick Bruno dan Troy Quinn dan menampilkan pengisi suara Will Smith, Tom Holland, dan DJ Khalid. Nafasnya belum? Oh Allah the Almighty, Allahu. Film kali ini menceritakan tentang seorang agen mata-mata yang wujudnya berubah jadi burung dara. Nah, dalam wujud burung daranya itu, dia harus mencari seorang penjahat bertangan robot yang sudah mencoreng nama pahlawannya sebagai mata-mata. Tapi dia ngelakuin semuanya tidak sendiri. Ia ditemani dengan seorang ilmuwan yang memiliki alat yang bisa dibilang cukup unik lah buat seorang ilmuwan mata-mata. Malah lebih ke arah aneh. Kalian udah kebayang belum nih kayak apa jadinya burung dara ngalahin manusia bertangan robot? Dan ilmuwan unik kayak apa sih yang ngebantu dia? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Ada seorang anak bernama Walter Beckett sedang melakukan simulasi berbahaya. Ternyata itu semua cuma permainan anak-anak. Umur Walter saat ini sekitar 9 tahun, namun ketertarikannya dalam teknologi sangatlah besar. Di sini Walter curhat ke ibunya kalau dia sering dianggap aneh. Namun sang ibu menjelaskan kalau tidak ada yang salah menjadi aneh. "14 tahun sudah berlalu. Agen khusus Lance Sterling sedang berada di Jepang untuk menjalani misinya. Ia mengincar pria balon bernama Katsuki Mura, yang mana dia merupakan dealer senjata ilegal dan tujuannya adalah mengambil koper putih yang ada di mejanya. Nah, dalam tas itu ada drone serangan semi-otonom pertama yang bernama Assassin M9 bertenaga atmosfer. Drone itu telah dicuri oleh mereka, yang padahal drone itu selalu berhasil menyelesaikan program misinya. Dan untuk mendapatkan barang itu, Lance akan melawan 70 anggota Yakuza yang berada di sana. Di sisi lain, datang seorang penjahat dengan tangan besi bernama Ipul. Cuma dia yang bisa imbang melawan Lance. Pria itu mengambil koper tersebut, lalu pergi dengan helikopter. Untuk mengejar pria itu, Lance harus melawan para Yakuza dulu. Dengan kecerdikannya, Lance memanfaatkan bom untuk melemparnya keluar rumah dan mengambil koper yang tadi. Setelah berhasil, Lance kembali ke markas. Ia merupakan aktor besar di markas itu. Semua orang pun terkesan dengan dirinya. There you go. Good to see you. Keep my money right. Go ahead, man. All right. Thank you. Saat ini Lance menuju ruang ilmuwan. Banyak barang mata-mata yang diciptakan di sana, dan ternyata Walter Beckett menjadi salah satu ilmuwan tersebut. Tapi Walter sendiri di sini beda dari semua ilmuwan. Kalau semua ilmuwan menciptakan senjata untuk membunuh dan meledakkan, Walter malah bikin senjata yang bikin orang lain menjadi nyaman. Nah, karena ide yang dimiliki Walter tersebut membuat ide yang ia miliki tidak dianggap dan didengarkan orang lain. Ia pun dianggap aneh, tapi di sini Walter diomelin gara-gara bom glitter kucing yang ditaruh di peralatan Lance. Namun ia pun menjelaskan dengan kehebatan Lance, Walter yakin kalau mereka berdua bisa mengubah dunia. Terus karena Lance emang belagu banget, jadi dia nggak mau collab bareng Walter. Ia pun memecat Walter dari programnya. Dengan gaya sombongnya, Lance menyerahkan tas yang ia dapat ke para atasan. Tapi ternyata di dalam tas itu kosong, nggak ada apa-apa. Ketika semuanya sedang merasa bingung, datang nih agen Mercy Keppel dari bagian internal. Bersama agennya Eye dan Ear, mereka menganggap bahwa Lance sendirilah yang mencuri drone itu. Nah, pernyataan yang keluar dari Mercy bukan cuma nuduh, karena dia punya bukti rekaman saat Lance menaiki helikopter. Dan karena Lance tidak memiliki bukti yang kuat untuk membelanya, ia memilih kabur dari tempat markas.
Lance menduga kalau Ipul men-scan wajahnya dan menjadikan Lance sebagai kambing hitam. Untuk membuktikan bahwa Lance tidak bersalah, pertama ia harus menemukan orang lain yang mengetahui keberadaan Ipul. Orang itu adalah Kimura. Namun karena dia butuh peralatan, ia pun pergi ke rumah Walter dulu untuk meminta penemuannya. Walter di rumahnya lagi nonton drakor sambil bereksperimen. Nah kebetulan Walter ini baru aja berhasil dengan eksperimen terbesarnya, yaitu ia bisa membuat benda menghilang. Terus karena kecerobohan yang dibuat Lance, tidak sengaja ia meminum air eksperimen yang baru aja diselesaikan sama Walter. Okay. You might be experiencing some mild discomfort. Slow it down. Oh! What did you do? What did you do? Wait! Look at my hand! What's happening to my hand? 2 seconds. Gonna be fine. Trust me. Akibatnya, Lance berubah menjadi seekor burung dara. Walter membantu Lance untuk berpikir positif kalau sekarang tidak ada yang bisa ngebokongin Lance karena penglihatan burung dara itu 360 derajat. Dan karena ia menjadi burung dara, pasti nggak ada orang yang sadar kalau itu adalah Lance. Jadi Lance bisa dengan mudah masuk kemanapun tanpa ada yang tahu. Dan menurut Walter, itu adalah hal yang paling sempurna bagi seorang mata-mata. Dikarenakan ketidaktahuan Walter kalau Lance jadi buronan markas, membuat Walter memberitahu bahwa Lance lagi ada di rumahnya sekarang. Tapi setelah dikasih tahu Lance, Walter sekarang menyadari kalau hidup Lance lagi nggak baik-baik aja karena si Ipul menggunakan wajahnya untuk kejahatan besar. Sekarang Walter sama Lance lagi dalam pengajaran. Mercy pun menganggap kalau Walter lagi dimanfaatin sama Lance karena semua orang tahu kalau Lance hanya mau bekerja sendiri. Mercy bersama Aidan Ear terus mengejar mobil Lance. Alright, I got this. We're gonna die! Lalu dengan menggunakan auto drive dan kehokian, mereka berhasil lolos. Sekarang, Walter, Lance, sama Lovely pergi naik pesawat pribadi menuju Meksiko untuk bertemu dengan Kimura. Alright, Kimura, I'm coming for you. You're a pigeon. You can walk right past them. Karena bentuk Lance yang saat ini seekor burung dara, dengan mudah ia melewati para Yakuza yang pernah ia lawan sebelumnya. Di tempat itu juga, Lance sudah dianggap kawanan oleh burung dara lainnya. Salah satunya bernama Jeff, dan satunya lagi kelihatan gak waras sih, apalagi dia nelen apa aja ke mulutnya. Lance masih beranggapan bahwa ia adalah seorang manusia, padahal dia gak perlu kartu masuk hotel kalau cuma buat nyari Kimura doang. Yeah, a little bit. Sesampainya di lantai 20, ia pun menginterogasi Kimura. Awalnya semua berjalan dengan baik, tapi dia ketahuan dengan wujudnya yang seperti itu. Otomatis Kimura dengan mudah membanting dan melempar Lance dong. Untungnya di situ ada Walter. Dengan menggunakan serum kejujuran, Walter membantu Lance dan mendapat semua informasi tentang Ipul dari Kimura. Nah ternyata saat ini Ipul lagi menuju ke Venesia untuk mencuri database para agen mata-mata. Kemudian si Ipul bakal menggunakan drone assassin buat ngekill semua agen rahasia. Pada waktu yang bersamaan, Mercy bersama agen dan pasukannya udah tiba di lift dan menuju ke kamar mereka. Terus karena nggak ada jalan lain selain melompat, Walter harus berani. Tapi semuanya malah nggak sesuai perhitungan. Lagi-lagi dengan menggunakan multipen milik Walter yang selalu ia bawa, menyelamatkan mereka dari kejaran agen Mercy. Setelah pengejaran, Walter bersama Lance mendapat kawanan baru, yaitu Jeff dan Crazy Eye. Mereka terus mengikuti kemanapun Lance pergi. Dan setelah menunggu 18 jam, Walter selesai membuat penawar untuk Lance. Namun penawarnya gagal dan masih harus terus dikerjakan sama Walter. Dengan menggunakan kapal, mereka sampai di dermaga Venesia. Dermaga itu dipenuhi oleh ribuan burung dara. You need help. Gedung itu adalah gedung Agency Vault, tapi sebelum mereka tiba, udah datang duluan Mercy sama pasukannya buat menghadang mereka. Nah, Mercy masih belum tahu nih apa yang udah terjadi sama Lance. Jadi ia belum tahu keberadaan Lance sekarang.
Kenyataannya, Mercy mengetahui semua fakta tentang Walter dan backstory kehidupannya, bahwa Walter adalah orang yang sangat baik. Ia selalu berusaha mencoba untuk menolong orang lain, sama seperti yang dulu ibunya kerjakan. Walter pun dibujuk, dijanjikan mendapat lab dan pekerjaan baru yang pantas untuknya, supaya ia dapat menunjukkan ke semua orang bahwa ia tidak aneh. Namun syaratnya, Walter harus memberitahu keberadaan Lance, padahal Lance mendengar semua perkataan Mercy. Belum sempat menjawab, gedung Vault meledak. Mercy pun menganggap kalau itu semua perbuatan Lance. Di dalam gedung, terlihat drone assassin sudah mendapatkan salinan data para agen, dan tidak ada senjata yang bisa melumpuhkan drone tersebut. Tak tinggal diam, Walter, Lance, dan para merpati terus mengejar drone-nya. That works too. Bullseye. Got it. Oh no. Not so easy, is it, Roomba? Beruntung, tangkapan Walter tepat mendapatkan salinan data. Mereka pun merasa senang. Tapi sayangnya, Ipul sang robohen mengambil kembali salinan data tersebut. Nah, sama kayak Mercy, Ipul juga belum tahu wujud asli Lance sekarang. Dia cuma bisa berteriak untuk menantang Lance menghadapinya dengan bayuan. Walaupun kelihatannya Walter aneh dan lemah, ternyata dia punya cara sendiri yang epik untuk kabur dari penjahat tersebut, yaitu dengan melempar remah roti. Mercy melihat hal itu. Dia pun menyadari kalau yang bermuka Lance itu memiliki tangan kanan besi. Salah sangka mereka. Walter bersama kawanan Lance kabur dengan kapal selam. Nah, di sana Walter baru menyadari kalau selama ini Lance adalah burung dara betina. Itu telurnya. Dari telur itu, Walter makin pede buat bikin penawar yang bakal mengubah kembali Lance jadi manusia. Di sisi lain, Mercy bersama krunya masih bersikeras mencari bukti keberadaan Lance, tapi mereka tidak menemukan apapun di sana. Bahkan jejak kaki sampai sidik jari pun Lance tidak ditemukan. Sedangkan saat ini Walter udah berhasil membuat penawar. Lance pun kembali menjadi manusia normal. Inilah dia, Lance Sterling akan kembali beraksi. Dan gak lama kemudian, mereka sudah di tempat tujuan atau markasnya Ipul. Dari sini, Lance akan beraksi sendiri. Walter yang bersikeras untuk ikut bersamanya terpaksa ia bius, memasukkannya kembali ke dalam kapal selam yang akan membawanya pulang. Nah, maksud Lance di sini baik. Ia nggak mau lagi kehilangan orang yang baik. Namun, keputusan Lance masuk sendiri adalah sebuah kesalahan, yang mana ia malah masuk ke dalam kandang singa. Yang ternyata bukan cuma ada satu drone yang dimiliki sama Ipul. Ada lebih dari 1000 drone yang buat ngekill semua agen. Kemudian Lance pun tertangkap. Ipul sama Lance memiliki masa lalu yang buruk. Mereka adalah musuh bebuyutan yang saling membunuh. Dahulu kala Lance membunuh semua prajurit Ipul. Sekarang Ipul pun ingin membalas dendam dengan ngebunuh semua agennya Lance. Bahkan Walter yang gak salah apa-apa dibunuh sama 2 drone milik Ipul. Lance pun merasa sangat bersalah. Walter yang memiliki banyak alat penemuan gak bisa mati segampang itu dong. Ia bersama kawanan burung dara berhasil selamat berkat penemuannya. Kemudian mulai saat ini mereka akan mengalahkan Ipul dengan rencana yang dibuat Walter. Let's get weird. Boom. Di sana Lance akan menerobos keluar dan mencuri perhatian. Sedangkan Walter yang bersembunyi menyiapkan serangan dan meretas tangan robotnya si Ipul. You should know better than anyone. Not today, Day. Dengan menggunakan bom glitter milik Walter, kerumunan burung dara menghancurkan drone yang mengepung mereka. Kemudian di tengah pertarungan datang Mercy yang sebelumnya sudah dipanggil sama Walter.
Di waktu yang bersamaan, ribuan drone pembunuh sudah sampai di markas pusat mereka, menembakkan gelombang dan mematikan daya listrik. Keadaan semakin memburuk ketika ribuan drone juga melawan Mercy dan Lance. Mereka pun harus bisa memberi waktu lagi buat Walter. Di sana, mereka memakai senjata penemuannya Walter, yang mana semua senjata penemuannya ramah lingkungan. Now that's hot. That's hot. Rencana Walter udah ketahuan sama Robohen. Jadi dia mencoba ngejauh dari Walter supaya tangan besi dan semua drone-nya nggak bisa diretas. Namun karena Walter terus berusaha mengejarnya, jadi dia ikut terbang bersama. Di udara Walter masih terus berusaha meretas, hingga detik-detik terakhir, If you shot him down now, you'll kill us both. No, I'm a hugger. ia berhasil menonaktifkan semua drone. Di saat Walter terjun bebas, Lance meminum kembali ramuannya. Ia pun menjadi burung dan membantu Walter. Para kawanannya pun juga ikut membantu, hingga mereka semua berhasil selamat. Di sisi lain, Ipul ternyata juga selamat karena dia ditaruhin alat pelindung sama Walter sebelumnya. Wah, baik banget ya si Walter, padahal dia hampir dibuat mati. Setelah kejadian itu semua, Mercy pun mengetahui fakta bahwa Lance berubah menjadi seekor burung dara. Itulah sebabnya dia nggak pernah menemukan jejak Lance. Dia pun ngakak sejadi-jadinya. Ketika mereka kembali ke pekerjaan mereka malah dipecat. Namun gak lama, nah ternyata itu semua hanya sebuah sandiwara dari direktur agen. Di situ Walter sebagai seorang ilmuwan yang sangat hebat diangkat menjadi pemimpin baru di tim. Karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa membantu para agen dengan cara yang baru. Hal itulah yang diinginkan oleh agensi. Kemudian film pun selesai. Team Weird. Team Weird. Wah, sumpah ya, ini film tuh sebenarnya seru banget. Mulai dari ceritanya, animasinya, sisi emosional, dan pelajaran pun banyak kita bisa dapetin dari film ini. Bah, asli ya, ini film moodbuster banget. Lagi-lagi Movie Rastis ngerekomendasiin buat kalian terjun langsung nonton film ini ya. Semua momen lawak yang ada di film ini harus kalian rasakan sendiri pokoknya. Ditambah lagi, udah lama banget gak sih Will Smith gak nongol di film? Kalau gak salah, film terakhirnya ada di film Aladdin 2019 yang meranin Mariner deh. Iya gak sih? Kalau salah tolong benerin di komentar ya. Terus collab antara Will Smith sama Tom Holland dapat banget di sini. Movie Rastis memberi skor 9 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah pernah nonton film ini gimana? Berapa skor sih yang kamu mau kasih buat film ini? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya ya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau merequest, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio! Team Weird. Team Weird.